Mana tadi dia ya? Bentar, saya tadi mana? Bentar. Ntar lagi. Kenapa keluar lagi nih? Zoom. Yes. Oke, ini kemarin saya sampaikan yang belum selesai. Ya, karena pertama, tapi saya itu aja ya. Kemarin sampainya di sini. Oke, jadi Bapak Ibu harus paham dulu ya rantai infeksi itu sehingga kita tidak perlu takut bagaimana merawat pasien ya. Sampaikan kepada teman-teman di ruangan itu bahwa rantai infeksi itu yang ada di sini. Jadi melalui pintu masuk ya melalui membran mukosa tubuh dan kulit yang tidak utuh. Jadi nggak ada dari sepatu, buka sepatu ya, pakai gaun itu nggak perlu ya, pakai sarung tangan nggak ada perlu itu. Yang penting kita tahu rantai infeksi ini ya seperti ini. Seperti zaman dulu kala yang orang pakai pakai hazmat untuk COVID sebenarnya nggak ada perlu. Sekarang ini musimnya apa? Emerging disease. Masuklah campak. Campak pun kita nggak perlu takut. Kadang-kadang saya berpikir, dia imunisasi nggak? Jangan-jangan imunisasi udah benar nggak pada saat waktu dia bayi itu diimunisasinya? Benar nggak itu masuk obatnya? Seperti apa? Kita tahu ya. Bisa aja nggak diimunisasi tapi nggak kena. Atau diimunisasi tapi memang tidak tidak itu dia tidak ya tidak tahan ada masalah banyak masalah lah. Tapi yang penting sebenarnya bagaimana kita mencegahnya itu. Ya, kalau kita udah tahu ya laksanakanlah, laksanakanlah prinsip-prinsip PPI itu. Jadi nggak perlu juga kita takut was-was ya. Seperti yang sudah saya bilang kemarin bahwa HIS itu ada 5 besar, Kauti, Klapsi, Prapsi, VIP, dan SSI. Ini sudah saya sampaikan kemarin, HIS itu apa udah. Terus ini adalah health infection. Nah, ini ada klapsi ya. Jadi saya mau bicara tentang adanya di sini rantai infeksi, kewaspadaan standar. Oke. Jadi program PPI itu menurut WHO itu ada 8 komponen. Ya, program PPI, diklat, surveillance. Artinya setiap rumah sakit harus memiliki program PPI yang dibuat oleh komite dan tim PPI. Ya, jadi komite dan tim PPI itu harus ada di rumah sakit untuk membuat ini. Begini pedoman PPI. Ya, ada harus pedoman diklat. Semua tenaga kesehatan di rumah sakit harus diberikan pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan penularan infeksi. Kemudian kegiatan surveillance, ya nanti akan disampaikan. Kemudian ada strategi multimodal, audit monitoring feedback. Nanti ada yang minta bikin audit nanti ya. Kemudian beban kerja, ya jadi harus sesuai beban kerja dengan kepegawaian dan lingkungan dan peralatan. Rumah sakit harus didukung adanya sarana prasarana dan lingkungan itu harus memadai untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya, ini kita tahu ada 5 program besar menurut WHO, menurut Kemenkes. Tapi kalau WHO itu ada tadi program itu tersendiri. Ini program PP itu ada kewaspadaan isolasi yang akan saya bahas sebentar ini ya. Kemudian pencegahan infeksi, ini tadi yang diminta juga materi hari ini juga. Kemudian surveillance, hari ini juga saya sampaikan ya. Kemudian pendidikan dan pelatihan tidak ada materinya, tetapi diberikan kepada semua staf di rumah sakit. Dan penggunaan antibiotika yang rasional. Tapi ini antibiotik ini adalah yang profilaksis pada pasien operasi. Itu aja. Terapeutik kita ada nggak urusin orang PPI. Namanya juga pencegahan. Kemudian nanti ada audit dan ikra. Jadi materi hari ini adalah nanti pencegahan infeksi ya dengan melakukan bandas, surveillance, audit dan ikra. Nah, 4 materi hanya 24 jam saya nggak hanya berapa jam hanya 2 jam saya nggak tahu setengah jam aja. Jadi hanya baca aja saya sepertinya. Oke, ini kewaspadaan isolasi. Ini ada 11 ada 2 lapis standar dan transmisi ya. Di mana standar ini ada 11 poin dan
Transmisi ada 3 poin. Ya, adanya risk assessment dan update teknik. Ini yang terbaru 2022. Ya, yang lama pakai ini. Tapi banyak orang-orang berbicara pakai yang lama. Yang pertama adalah kebersihan tangan. Sesungguhnya risk assessment. Ya, kemudian tanya safety sudah ditambahkan. Dari dua tambah tapi dua dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Adalah perlindungan kesehatan karyawan. Dihilangkan karena dia sudah masuk dalam prevention sub injury. Artinya bahwa tenaga kesehatan itu bisa terkena HIS itu karena luka tusuk jarum. Maka ini ditiadakan. Kemudian praktek lumbar fungsi. Praktek lumbar fungsi ini dikatakan bahwa setiap klinisi kalau mau melakukan apa fungsi harus menggunakan masker. Nah, jadi itu sudah diterapkan di penggunaan teknik aseptik dengan penggunaan alat pelindung diri APD. Ya, maka itu dihilangkan praktek lumbar fungsi sama perlindungan kesehatan karyawan. Tapi ditambah dua risk assessment sama septic teknik. Ini risk assessment. Artinya apa ini? Kita mengkaji dulu sebelum melakukan tindakan, nakes harus mengkaji apakah saya terpapar darah, cairan tubuh, sekresi-sekresi. Darah-darah warna merah, cairan tubuh warna bening jernih, cairan cerebrospinal, cairan sinovial. Artinya yang steril, bukan feses urin. Urin itu ekskresi, feses itu sekresi. Jadi, kalau mau melakukan tindakan, kita harus berpikir, saya terpapar darah, contohnya seperti sama nih, orang melakukan perekam EKG, ya, harusnya dia tidak pakai sarung tangan, ini benar nggak pakai sarung tangan. Tapi banyak orang pakai sarung tangan, HIV pakai sarung tangan, TBC pakai sarung tangan, penyakit apa mau pakai sarung tangan, nggak perlu, kecuali lu kulitnya tidak utuh, ya, kecuali kulitnya tidak utuh, artinya berdarah-darah segala macam baru, karena kemungkinan kena darah, gitu ya. Ini banyak sekali kesalahan kita lakukan. Jadi kaji resikonya. Kemudian kebersihan tangan. Kebersihan tangan itu adalah hal yang paling penting. Karena tangan kita ini yang memindahkan mikroorganisme. Mikroorganisme itu diam, statis dia, tetapi dipindahkan oleh manusia. Ya, dipindahkan pakai tangannya lah, pakai alat lah, gitu. Sehingga kebersihan tangan itu paling penting. Paling penting. Ini materi kebersihan tangan aja 45 menit. Jadi saya nggak bisa jelaskan yang mungkin lah. Nanti belajar lagi lah. Ya, tapi boleh baca nanti di sini. Oke, kemudian ini sekarang five moment itu harus. Kalau five moment itu ada di ruangan perawatan. Tapi kalau nggak ada di ruang perawatan, kita cukup four moment. Apalagi di penunjang, nggak ada five moment di penunjang. Kenapa? No patient. No patient buat apa? Momen pertama kan sebuah kontak pasien. Nggak ada pasien di gizi, nggak ada pasien di CSD, nggak ada apalagi di kamar jenazah. Jadi tidak ada five moment di sana. Five moment itu ada di ruang rawat yang ada perawatannya. Kalau di poliklinik four moment. Gitu ya. Kemudian etika batuk. Kalau kita batuk, Bapak Ibu dokter, kalau batuk pakailah etika. Ya, apa etikanya? Cover your cough with tissue. Ya, tisu terus buang non infeksius yang tidak ternoda, ya. Kecuali ada darah. Kemudian kalau tidak pakai masker atau pakai lengan atas bagian dalam seperti itu. Dan kita harus bikin di rumah sakit itu adalah seperti ini apa namanya ini pamflet nah seperti itu ya. Empat penempatan pasien sesuai dengan transmisinya kontak droplet airborne ya. Kontak droplet tidak perlu tekanan negatif tapi airborne perlu tekanan negatif. Kemudian alat pelindung diri ini dipakai sesuai dengan paparan darah dan indikasi. Tadi saya sudah katakan, kalau saya melakukan EKG, dokter melakukan pemeriksaan fisik, pasiennya HIV, TBC, nggak ada hubungannya dengan sarung tangan. Pakai masker, yes. Untuk TBC. HIV nggak perlu. Seperti itu ya. Ini saya juga memberikan contoh yang kita ini salah benar. Pada waktu itu, zamannya COVID, orang disuruh pakai hazmat. Padahal WHO, sorry ya, WHO sama CDC tidak pernah mengatakan pakai sarung tangan, pakai hazmat. Ini CDC tidak rekomendasi pakai perak, tidak rekomendasi pakai hazmat. WHO tidak rekomendasi pakai hazmat. Oke, jadi pakailah APD ini kalau tak
tubuh kita atau tangan kita terpapar darah secara tubuh sekresi-sekresi atau kemungkinan terpapar. Teknik aseptik. Perhatikan teknik aseptik. Kalau kita melakukan tindakan aseptik lah. Pakai kateter urin. Kalau sudah pakai sarung tangan steril, jangan pegang-pegang macam-macam lagi. Pegang lagi horden, pegang lagi bantal, pegang lagi selimut. Itu tidak ada lagi. Ya, kalau sudah kita mau pasang infus, kalau pasang gini, jangan sentuh-sentuh lagi. Seperti itu. Ya, perhatikan teknik aseptiknya. Self injection. Self injection. Selangkahnya saya sering melihat orang itu um, mensiapin obat-obat itu eh di farmasi, ya orang farmasi dikirim ke ruangan. Tidak ada itu kita siapin. Nanti diberikan jam berapa jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi, 4 jam lagi, 10 jam lagi. Disiapkan oleh farmasi pagi hari. Nanti diberikan kepada pasien malam hari. Nggak boleh. Dikatakan WHO, apa dikatakan di sini? Self injection ini, ya tempatnya yang bersih, ya ruangannya bersih, lakukan kebersihan tangan, jarum suntik yang sekali pakai, steril waternya untuk injection sekali pakai, skin cleaning yang benar, ya, terus membuang tempat sampah, tempat jarum yang benar dan tempat pembuangan limbah. Jadi tidak ada seluruh ruangan steril, tidak ada ruangan steril di rumah sakit. Betul. Tidak ada ruangan steril di rumah sakit, nggak perlu ruangan steril. Oke? Lingkungan, bagaimana menyediakan lingkungan yang bersih dan higienis? Ya, termasuk lingkungan itu apa? Air, udara. Jadi udara doang tuh nggak boleh bau. Ya, air tuh nggak ada lagi sekarang zamannya sekarang lagi pakai bak-bak mandi. Ya, sekarang nggak ada, semuanya shower. Ya, karena bak mandi itu menyimpan jentik-jentik, menyampuk segala macam di sana. Kayak menjaga pembersihan dan disinfektan lingkungan yang efisien dan efektif. Kita menyediakan cairan disinfektan itu ya untuk antiseptik semua itu harus melalui dari PPI. Jadi harus kita kaji lebih dalam lagi. Oke, kemudian linen. Bagaimana linen ini ditangani dengan tepat dan benar? Punya laundry. Nanti kita laundry. Orang PPI harus pergi ke laundry. Kita melihatlah laundry itu. Bagaimana alur keluar masuknya linen. Ya, terus limbah. Limbah ini saya sampaikan. Limbah infeksius hanya limbah yang ternoda darah dan cairan tubuh. Kalau sekresi, ekskresi, urin, keringat, feses, no. Itu non-infeksius. Kecuali dari ruang isolasi. From isolation room, yes. Tapi kalau tidak, tidak usah. Ya. Dekontaminasi, alat-alat yang kita pakai menurut pasien itu dibagi 3 klasifikasi menurut Dr. Ian Spalding. Ada alat kritikal ini masuk ke dalam pembuluh darah dan jaringan steril. Jadi alat ini harus disterilkan. Yang kedua adalah alat-alat yang semi kritikal. Dia masuk ke membran mukosa. Minimal dilakukan DTT, tapi disterilkan lebih baik. Non kritikal hanya permukaan kulit saja. Contohnya stetoskop, tensimeter cukup dibersihkan saja. Kalau apanya stetoskop itu apanya namanya itu lupa saya. Diafragmanya itu cukup pakai alkoholase saja sudah seperti itu ya. Ini peralatan CSSD nanti harus tersendiri ya nanti bisa dilihat lagi di CSSD. Kemudian pasien isolasi transmisi. Kalau dia transmisinya kontak ya tekanan di ruangan itu hanya tekanan seimbang di koridor maupun di dalam. Ya, pakai apa pelindung dirinya? Dia hanya pakai sarung tangan dan gaun. Ya, seimbang. Kemudian kalau droplet, dia pakai tekanan juga seimbang. Pakai apa? Pakai masker bedah. Kalau dia airborne, transmisi, baru dia tekanan negatif. Jadi selama ini kita pasien COVID, semua dinegatifkan. Nggak bisa, salah. Ya, kecuali dia sudah jatuh di dalam, ya, dalam gagal nafas. Baru dipasanglah intubasi, kita baru tekanan negatif. Kemudian satu lagi ruang protektif. Ruang protektif ini adalah ruang imunokompromis, misalnya pasien-pasien yang transmisi, yang transplantasi, ya. Jadi di di mana ini? Di pintu masuknya itu hanya bikin gini aja. Jangan bilang pasien COVID, pasien HIV, pasien COVID, pasien COVID nggak boleh. Transmisinya aja disampaikan. Oh, droplet transmission, kontak transmission, airborne transmission. Jadi orang nggak tahu, tapi nakes tahu. Oke, ini bundles. Nanti akan saya sampaikan bundles ini ya.
Ini Bandes, ini surveillance, nanti akan ada materinya lagi. Pendidikan pelatihan tidak ada, tapi dikatakan semua harus dilatih ya. Kompetensi dasar apa yang dilatih? Kewaspadaan standar. Isolasi yang tadi saya sampaikan. Sampai mendalam 5W 1H ya. Menggunakan 5W 1H. Tadi saya nggak sampaikan 5W 1H ya karena mengejar waktu. Kompetensi menengah itu kita masukkan bundles, mencegah infeksi HIS. Contohnya ya, tidak perlu saya kasih tahu sama orang farmasi, sama orang laboratorium, mencegah pasien dengan pemasangan kateter urin menetap. Buat apa mereka itu tahu? Mereka nggak melakukan. Tapi buat dokter perawat harus. Tapi buat orang penunjang nggak perlu. Emang mereka melakukan itu? Nggak melakukan toh? Terus yang kompetensi lanjut ini untuk APCN sama APCD. Ya, ini nanti audit, nanti ada materi audit, monitoring evaluasi ya. Kemudian nanti ada lagi ikrar. Itu pun yang kemarin ya. Jadi infeksi itu terjadi karena adanya tiga unsur. Adanya host, adanya agent, adanya environment. Ya, yang terinfeksi hostnya, yang menginfeksi agentnya. Agent memang host ini harus ada lingkungan. Ya, lingkungan itu teman-teman. Rantai infeksi ada 6 unsur. Ya, ini harus diingat. Semua harus ingat ini nakes kita. Adanya agent, ya, adanya reservoir, di mana reservoirnya adalah tempat mikroorganisme hidup, tumbuh dan berkembang biak, di mana dia di manusia, di binatang, tumbuhan, dan di hewan. Hewan, tumbuhan, di air, di tanah. Jadi nggak boleh orang itu rame-rame ke ruang sakit, gelar-gelar tikar. Masih banyak di Indonesia gagal tikar. Memang tidak dilakukan dengan jalan PPI-nya di Indonesia ini. Kalau menurut saya sih nggak jalan PPI di sini. Jauh sekali dengan di nggak usah jauh-jauh ke Eropa sana, ke Singapura, Malaysia aja nggak seimbang kita di sana. Kita semuanya gelar-gelar tikar. Kenapa? Nggak ada orang PPI yang ngurusin. Saya di rumah sakit jantung sebelum ada PPI betul gelar tikar. Tapi setelah saya PPI sana nggak ada yang gelar tikar. Ya, saya boleh strategi kemana supaya tidak ada orang gelar tikar. Oke, kemudian pintu keluarnya dari mana? Pintu keluar mikroorganisme dari tubuh manusia itu dari membran mukosa tubuh, dari lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang organ genital, dan lubang anus. Kemudian ada transmisi melalui kontak droplet airborne. Kemudian pintu masuknya sama lagi pintu masuknya. Pintu masuknya sama dengan pintu keluar. Kemudian pada host. Host adalah yang imunocompromised. Yang imunocompromised itu adalah pasien-pasien yang kita rawat. Kalau kita nakes, kita nggak imunokompromis. Kalau kita imunokompromis, kita nggak bisa kerja, kita sakit lah, ya. Jadi nggak usah takut. Nakes itu nggak perlu takut merawat pasien, ya. Saya nggak hanya ngomong doang nih. Saya ke ruang TB, ke ruang TB, IMDar TB, saya nggak pakai masker, nggak pakai masker. Kenapa Bu? Saya nggak sampai 5 menit saya ke sana, saya hanya lihat pasiennya sama lihat udaranya segar apa tidak. Udaranya bagus apa enggak, bau apa tidak. Kan kita bisa masuk ke ruangan tuh bau apa tidak gitu. Teman saya bilang, kos-kos ini pakai masker. Nggak usah, saya nggak sampai 5 menit juga, tinggal saya lihat aja. Selamat pagi Bapak, apa kabar Pak? Udah makan? Sehat-sehat ya Pak ya. Jangan lupa ya Pak, minum obat, banyak makan ya Pak. Keluar saya. Saya terkena. Kapan saya menghirupnya? 2 meter jarak saya dari dia. Ya, saya lakonin itu. Oke, pasien COVID juga demikian. Saya masuk ke pasien COVID. Ada foto kemarin kali ya. Saya masuk masuk kopi pakai apa? Cukup pakai masker sama kacamata, selesai. Pakai gaun, no. Sarung tangan apa lagi? Gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu pintu keluar pintu masuk, transmisinya seperti apa. Oke? Dan saya bukan imunokompromis. Gitu. Makanya orang-orang imunokompromis tidak boleh datang ke rumah sakit. Jadi hal ini terjadi kenapa? Akibat pemasangan alat dan tindakan operasi. Sehingga dibuatlah PPI, penjaga pengendalian infeksi. Tujuan PPI apa? Mencegah HIS dan antimikrobial resistensi. Supaya tidak seenak-enak dokter menggunakan antibiotika. Tapi kami hanya ngurusin apa? Kami hanya ngurusin profilaksis. Tapi nanti klinisi ngurusin terapeutik melalui PPRA. Oke, jadi penjagaan PPI ini melalui 8 komponen inti PPI. Dan ingat perubahan perilaku individu. Pencegahan pengendalian infeksi melalui PPI, melalui perubahan perilaku individu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjutan yang kemarin, saya sekarang masuk ke, ada pertanyaan? Satu? Ya, kita kalau bisa ini kan bukan webinar ya, kita ini kan pencegahan infeksi ya.
kita ini kan bukan webinar, kita ini adalah pembelajaran. Jadi sebenarnya dua arah, dua arah kita. Kalau kita temu muka, ya kita sambil berbicara-bicara lah ini sebenarnya. Ya, ini tadi belum saya tutup. Ada pertanyaan tidak? Ini audit belum lagi. Oke, nggak ada pertanyaan? Pencegahan infeksi. Bapak Ibu, no question? Udah paham? Nggak ada? Paham, paham Kak Kosti. Betul, betul paham, betul. Belum ada pertanyaan. Iya, why? Nggak Bisa cerita memahami, soalnya. ada yang nggak memahami, yang nggak ngerti sama sekali, nggak minat, nggak itu, gitu loh. Oke, baik. Pertanyaan saya, coba saya mau kasih tahu dulu. Seorang pasien datang ke Izin UGD. Kak Gusti mau bertanya. Ya, Ya, saya Agus operasi Baijuri. kasus. Hmm? Terkait dengan pemakaian ruangan yang bertekanan negatif itu kira-kira untuk apa saja yang sesuai dengan PPI seperti itu, Bu. Karena selama ini kan kemarin dengan adanya COVID, hampir semua praktek klinik di dokter gigi itu disarankan untuk bertekanan negatif seperti itu. Mungkin dari sisi PPI-nya seperti apa, Kak? Terima kasih. Lempar kayaknya dok. Siapa yang melempar ini? Kayaknya Bu Kosti kelempar dok. Iya. Siapa yang melempar ini? Dokter Agus kayaknya Dr. Agus Bajuri. dengan Ampun. pertanyaannya. Host yang lempar ke host atau host. Dokter Agus, Dokter Agus. Maaf, saya Siap. terlempar. Ya, siap, Kak. Maaf ya, saya terlempar. Oke, tadi pertanyaannya itu, kalau pasien itu ruang tekanan negatif, pasien apa aja sih? Pasien-pasien dengan transmisi airborne. Apa transmisi airborne? Contohnya TBC. Campak, campak itu sekarang sudah tiga-tiganya. Dia bisa airborne, bisa droplet, bisa kontak. Jadi kita harus yang lebih tinggi. Jadi kita bikin dia di airborne. Itulah pasien-pasien yang menggunakan tekanan negatif. Tahu artinya tekanan negatif? Pak Agus, maksudnya tekanan negatif itu apa sih? Dokter Agus? Jadi Pak Alfian ya. Apa artinya tekanan negatif? perbedaan tekanan dari eh, ruangan di luarnya, Bu Kosti. Jadi yang ada di udara yang di dalam ruangan itu tidak bisa keluar, gitu. Jadi kayak negatif. Ya, Jadi kayak ada exhaust gitu, Bu Kosti. Jadi ya ada exhaust. Jadi tidak bisa tekanan di dalam itu berarti lebih rendah tekanan di dalam itu daripada di luar. Jadi dari luar yang bisa masuk ke dalam, tapi dari dalam nggak bisa masuk keluar. Jadi itu ada pasien-pasien kenapa? Supaya orang misalnya TBC, jadi tidak kena sama orang yang kalau ke sana gitu. Sementara kalau tekanan positif itu pasien-pasien yang imunokompromis atau kamar operasi. Jadi nggak boleh dari luar masuk ke dalam. Dokter Alfian tadi bertanya, Dokter Agus dok, Bu Dokter Kosti yang Agus. bertanya. Ya, gimana Dokter Agus? Oke, Siap, siap, Kak. Terima kasih. udah, udah. Sekarang saya mau bertanya, ada pasien masuk ke UGD, keluhannya sesak napas, ya, dan lakukan pemeriksaan fisik, dia sesak napas, lakukan pemeriksaan fisik,
Kemudian ternyata diduga dia TBC. Dilangsungkan ronsen foto adanya infiltrat. TBC. Ditempatkan di ruang mana dia? Di Ruang ruang isolasi. negatif. Di ruang isolasi. Ruang isolasi yang bertekanan Bertekanan negatif. Tekanan negatif. Negatif. kan, orang tekanan negatif. Terus pasien ini pneumonia sama TBC sama apa enggak sih? Dokter? Berbeda. Berbeda. Serupa tapi tak sama. Berbeda. TBC, pneumonia. Gitu. Jadi tapi sebenarnya dia pada saat masuk pun dia sudah diduga adanya pneumonia juga. Jatuhlah dia. Maksud saya menurunlah kondisinya. Gagal napas dia. Dilakukanlah intubasi, memasang ventilasi mekanik. Tentu dia pindahlah ke ruang ICU kan? Betul? Pindah ke ruang ICU kah apa Betul, tetap Ibu. di ruang isolasi? Betul. Ruang isolasi. Jadi di ruang ICU itu harus ada ruang isolasi yang tekanan negatif. Dia ditempatkan di tekanan negatif, Negatif. ya kan? Kemudian dia permukaan makin berat lagi, dilakukan pemeriksaan spesimen sputum. Ternyata hasilnya positif. Adanya dengan MRSA, Klebsiella, pneumonia. Apakah pasien ini VIP atau tidak? Datang dia dengan TBC, tapi ada pneumonia juga. Kemudian dilakukan pemeriksaan, dia adanya MRSA itu biasanya di rumah sakit, nggak ada di luar tuh, kecuali Klebsiella pneumonia. Apakah pasien ini disebut VIP apa tidak? Halo, ada bisa jawab? Atau saya tunjuk? Ada bisa jawab? Yuk. Nggak salah, nggak masalah. Kalau salah pun nggak apa-apa. Jawabannya yes or no. Yuk, Kak ayo. Kosti. Ya? Tidak, Kak Kosti. Tidak. Siapa yang ngomong ini? Kenapa? Alasannya apa, Dr. Tresia? Karena dia dari awal kan sudah didiagnosa Yes. pneumonia. Kemungkinan dia bisa dapatnya dari luar. Kalau infeksi yang didapat dari yang community itu harusnya dia sudah dirawat kurang lebih 3 harian atau lebih 1 minggu gitu baru dia muncul ada gejala-gejala itu. Ya, karena pada saat itu saya bilang tadi dia udah pneumonia. Gitu ya. Ada juga pneumonia selain TBC. Sekarang setuju ya, pneumonia sama TBC beda kan? Beda, Bu. Ya. Oke, beda. Jadi dia VIP pada juga saat mungkin harus ada kontak lebih dari 2 hari ya, Bu, setelah pemasangan ventilator. Jadi baru bisa disebut VIP. bukan. Dia kan sudah VIP, udah pneumonia. Dia udah Oh, pneumonia dia ya, kan? pneumonia betul, Bu. Dia udah pneumonia dia masuk. Jadi tapi menurun lagi kondisinya. Akhirnya dokter mau kasih antibiotik, mau memastikan dia kan udah pneumonia. Dilakukan lagi kultur spesimen dari sputumnya. Ternyata hasilnya sama MRSA. Nah, apakah itu pneumonia? VIP? No. Mengapa? Karena dia sudah pneumonia sebelum masuk. Jadi diingat definisi HAIS, infeksi yang terjadi selama proses perawatan rumah sakit atau fasiankes, di mana pada saat masuk tidak ada infeksi, tidak ada masa inkubasi. Dah? Tidak ada infeksi dari masa inkubasi. Ini udah ada infeksi. Dan tidak masa inkubasi. Kedua, infeksi dapat rumah sakit muncul sepasang pulang. Ketiga, yang pertama tadi infeksi dapat rumah sakit. Kedua, tidak ada infeksi, tidak masa inkubasi. Ketiga, infeksi dapat rumah sakit muncul sepasang pulang. Keempat itu infeksinya itu karena luka tusuk jarum. Jadi dia bukan lagi. Ya. Kasus kedua, pasien datang ke rumah sakit harapan kita. Ya. Kemudian dilihat di luka apanya, luka apa ya, luka sayatnya, bukan di rumah sakit harapan kita deh, di rumah sakit Pertamina. Di rumah sakit Pertamina pasien datang, kemudian ada luka di daerah operasinya.
Oke. Terus sudah penyakit, ternyata dia pernah dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sebulan sebelumnya, dioperasi. Apakah ini IDO? Tidak, tergantung dengan hasil apa kalau dia ada tindakan operasi mungkin Dia IDO dioperasi tapi sebulan sebelumnya di Rumah Sakit Jantung oh Harapan sudah. Kita. Dioperasi dia. Tapi dia kontrolnya ke Rumah Sakit Pertamina karena dekat rumahnya. Tetapi di sana setelah 1 bulan itu ada terlihat luka, ada keluar pusnya, sakit, ya, nyeri daerah operasi, kemudian demam. Bisa Apakah jadi ini IDO? bisa jadi IDO. Oke, ini yang lain, ini Dokter Tracy. Apakah ini IDO, Dokter Hilmi? Kurang dari 30 hari. Itu lebih dari 30 hari. Sebulan ya, Ibu pasti. Jadi IDO apa tidak? Kalau tanpa implan, tidak. Kalau lebih dari 1 bulan, Oke. Dia operasi CBG itu biasanya ada dikasih ada kawat-kawat lah. ya berarti Jadi dengan implan ya ada termasuk. IDO. IDO Ya, di mana? IDO di Pertamina kah? Masuk IDO di Pertamina kah? di mana? Ya kemungkinan iya. Kan dirawatnya di Rumah Sakit Pertamina. Iya, Operasinya aja di harapan kita. Jadi IDO di mana nih? Menurut ya bisa Dokter di Hilmi? Pertamina, bisa di Rumah Pertamina. Sakit Pertamina. Dokter Anggi? IDO di mana? IDO di mana nih? Setuju IDO itu? Bisa, bisa dari rumah sakit Pertamina yang terakhir itu, mohon izin. Oh gitu ya. Dokter Agus? IDO kah? Itu IDO di mana? di Pertamina. Oke. Yang operasi siapa? Harapan kita. Harapan kita. Itu idonya harapan kita, bukan idonya Rumah Sakit Jantung Rumah Sakit sana. Ingat, pada saat masuk tidak ada infeksi, tidak masuk inkubasi, dan pasien dan dia muncul setelah pasien pulang. Infeksi sudah terjadi dalam, tapi muncul setelah pasien pulang. Inilah yang sering keliru, maka selalu ido kita itu 0, 0, 0, 0. Harusnya dia lapor itu, Pertamina harus lapor kepada Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Gitu ya. Oke, selesailah dulu itu. Nanti kalau banyak saya bertanya, keliru lagi nih. Ada apa lagi nih pencegahan infeksi ini. Mana dia tadi ya? Oke, pencegahan infeksi. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat Bapak Ibu dokter? Sudah. Ya. Ya, ayo kita aktif yuk. Ya, pencegahan infeksi HIS dengan menggunakan bundles. Ada bundles, ada hanya nggak bundles. Kalau bundles ini harus diterapkan, tidak boleh tidak. Maka bundles ini tidak lebih dari 4 sampai 6 item. Kalau pencegahan itu bisa banyak, bisa 10, bisa 12, bisa 15. Itu bisa dilakukan, bisa tidak lakukan. Tapi kalau bandar, you have to do it. Ya, oke. Jadi pemasang peralatan tidak dapat didapatkan pada pasien sesuai pada pasien, ya, sesuai kebutuhannya. Ini pasien yang dirawat, dia nggak napas. Kalau dia nggak napas, apain? Ya dipakai bantuan napas. Bantuan napas itu apa? Ventilasi mekanik, ventilator. Terus dia perlu mengukur urinnya, mau diukur urinnya, ya kan? Per jam diukur. Kalau ngukur urin per jam, dia belum udah nggak sadar, nggak mungkin kita nggak pakai urin kateter. Terpaksa kita pakai urin kateter. Kalau dia pakai intubasi, dia risiko terjadi VIP. Risiko. Kenapa? Kita masukkan alat ke tubuh pasien. Memasukkan tubuh alat ke tubuh pasien, kita bisa memasukkan mikroorganisme juga ke tubuh pasien. Kita masukkan. Jadi bukan sepatu dari pengunjung masuk ke mulut pasien itu. Dari tangan dengan alat yang kita pakai. Terjadilah dia infeksi.
disebut VIP. Kenapa? Terpasang ventilator. Oke. Kemudian kita mau mengukur urinnya. Kita pasanglah. Maka bisa terjadilah dia CAUT, Catheter Associated Urinary Tract Infection. Kemudian kita mau mengukur tekanan-tekanan di jantung. Untuk mengukur tekanan-tekanan jantung dan memberikan obat-obat yang memerlukan pasien ini, banyak obat-obat yang nggak bisa melakukan seperti itu. Jadi kita pakailah dia central venous line. Selain memberikan obat, kita untuk mengukur tekanan-tekanannya di ruang-ruang jantung. Dipasanglah central venous line, kateter. Resiko apa? Klapsi. Yang dipasang alat ini terjadi infeksinya setelah 2 hari kalender. Dah. Kalau definisi HAIS tadi tidak dikatakan dulu HAIS itu dulu 3 kali 24 jam. Terus turun lagi 2 kali 24 jam. Sekarang tidak ada lagi waktu untuk definisi. Buat definisi HAIS tidak ada waktu. Yang sini lah. Bom. Tetapi Nggak bom. Banyak sekarang tak pegang. Coba merem dulu. Bom, 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 bom. boleh saya dibikin apa? Tolong ituin, di mute. Tolong di mute Nurlailah. Tolong saya dikasih host, co-host. Bu Jihan, kan saya udah bilang kemarin, saya kalau ada suara-suara saya konsentrasi saya hilang. Karena saya perlu konsentrasi kalau saya ngajar. Baik, terima kasih. Ya, jadi semua pemasangan ventilasi mekanik, pemasangan kateter, pemasangan central venous line setelah 2 hari kalender. Bukan 2 kali 24 jam. Paham ya bedanya 2 kali 24 jam sama 2 hari kalender. Setelah 2 hari kalender. Paham ya? Oke. Jadi kalau kita melihat seperti gini, siapa sih yang memasang alat-alat ini? Perawat dan dokter. Jadi kalau terjadi infeksinya, tanggung jawab siapa? Perawat dan dokter. 70%. 30% dari pasien. Dari 70% dari nakes itu, 90% perilaku nakes. Jadi Bapak Ibu calon direktur, tolong diingat itu. Ya. Wadah PPI-nya sana. Oke, ini kemarin saya sudah sampaikan, ini tadi dia sudah. Ingat ya, ini definisi HAIS. Selama perawatan rumah sakit atau fasiankes, itu 1. Pada saat masuk tidak ada infeksi, tidak masa inkubasi. Jadi kalau ada infeksi dan masa inkubasi, dia tidak lagi termasuk infeksi dapatnya rumah sakit. Tadi pasang operasi, tapi muncul setelah pulang. Yang 30 hari, 90 hari tanpa dengan implan. Nggak mungkin pasiennya itu dirawat 30 hari appendix, sesar, ya kan? Oke. Dan buat petugas buat kita, kemungkinan kita apa? HIV, Hep B, Hep C, karena luka tusuk jarum. Nah, inilah kita melihat pemandangan ini. Inilah yang kita lihat pemandangan selama ini. Ketika saya jalan-jalan, saya keluar, saya keliling-keliling Indonesia mulai tahun 2007 ya. Dan mulai Aceh sampai ke Papua. Semua provinsi sudah saya jalanin. Apa yang saya lihat? Beginilah pelayanan kita, jarum suntiknya. Ya termasuk rumah sakit jantung juga dulu begitu. Tapi setelah PPI enggak lagi. Jadi kalau masih ada jam-jam suntik berlebihan nggak bisa. Ya, ini campur-campur ini. Ini nanti ada di sana ini. Ini dari mana kok bisa? Risiko salah ngasih obat pun bisa. Tapi saya bicara tentang infeksi dari operasi. Sama dengan ini juga. Coba obat itu dipakai jarum suntik di sini. Jarum suntik. Nggak boleh. Ini nggak boleh kejadian. Ini risiko infeksi aliran darah. Ini risiko VIP. Ya, terlentang. Nggak boleh kan? Terlentang. Ini. Jadi kalau pasang ini banyak kali risiko-risiko yang kita melihat. Ya, bagaimana alat itu menggunakan kateter suction berulang kali, risikonya VIP. Ya, ini kau pasang kateter. Ya, di lantai dibikin kateternya. Ya, sangat berisiko terjadinya deh. Jadi ini ide untuk operasi. Ya, jadi kauti ini kenapa dipasang kateter urin? Siapa yang masang? Perawat dan dokter. Ya,
setelah lebih dari 2 hari kalender. 2 hari kalender. Kalau dipasang sekarang, jam sekarang, berarti jam 00, ini day one. Tomorrow, jam 00, itu day two. Jadi after day two, kita bilang. Jadi lusa, jam 00-nya kita udah bisa katakan dia itu ice. Jadi lebih singkat waktunya dibanding dengan 2 kali 24 jam. Kalau dulu 2 kali 24 jam, ya. Jadi kriterianya ini pasien terpasang kateter menetap lebih dari 2 hari berturut-turut, ada demam, nyeri tekan suprapubik, urgensi buang air kecil, frekuensi buang air kecil, disuria, ya, memiliki kultur urin bakteri. Tapi kalau tidak ada pun kultur, ini boleh dikatakan boleh. Saya boleh mengatakan UTI, kauti dengan pemasangan kateter urin, ya. Oke, jadi setelah 2 hari kalender, ya, ini faktor dari pasien, faktor dari bertemu pasien. Oke, jadi bagaimana bandasnya? Kaji kebutuhan. Benar-benar adalah kebutuhan pasien untuk pemasangan kateter urin. Bukan kebutuhan nakes supaya bisa istirahat tidur malam. Lihat, ini cenderung kita itu begitu. Saya melihat dulu. Jadi jaga pagi sebenarnya sudah boleh dilepas, tapi tidak dilepas. Nanti aja jaga sore kata orang jaga pagi. Kemudian nanti yang jaga sore yang bilang lagi, nanti aja lah malam katanya gitu. Ya, halo kenapa? Nanti ya aku ngajar jam 11. Ya, jadi kita melihat ini terganggu lagi ini. Oke. Mana ada materi saya tadi? Hmm, gara-gara masuk. Kelihatan nggak, Bapak Ibu? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Hmm. Saya dibikin nanti itu ya. Apa saya bilang tadi? Co-host. Kaji kebutuhan. Kalau memang benar dibutuhkan, kita udah tahu kebutuhannya apa ya. Ada retensi urin, ya. Kemudian kedua kebersihan tangan. Lakukan kebersihan tangan setiap melakukan. Kalau mau masang kateter itu pun, ini yang memasang insersi, yang memasang. Kaji kebutuhan, benar-benar kebutuhan. Kemudian kebersihan tangan dilakukan. Kebersihan tangan tidak boleh sekali 2 kali. Ya, hampir 5 kali memasang kateter urin, lebih 5 kali kita memasang lakukan kebersihan tangan. Petugas terampil, tidak boleh coba-coba. Ya, jadi petugas terampil dan ingat teknis steril. Kalau sudah mau pakai sarung tangan steril, tidak boleh lagi menyentuh macam-macam. Ini adalah orang yang bagian insersi. Kemudian kalau maintenance-nya, lakukan kebersihan tangan, perawatan kateter, kebersihan tangan setiap memanipulasi kita lakukan kebersihan tangan kita, terus kita memanipulasi, ya, setiap memanipulasi. Kemudian perawatan kateter. Kateter ini kita harus kita rawat, ya. Kita bikin perubahan hygiene-nya, penis hygiene-nya, ya. Jadi itu tugas siapa? Tugas perawat. Gitu. Ini orang perawat ini. Yang masangnya kadang perawat sama dokter, yang perawat ini. Kemudian penggunaan kateter. Kateter itu tidak boleh di lantai. Ya, dia harus lebih di bawah daripada apa kita, bladder kita. Jadi digantung, harus dia digantung. Dan segera dilepas jika tidak dibutuhkan lagi. Ya. Jadi jangan ada orang pasangnya pakai kateter jalan-jalan. Dek, kenapa itu masih dipasang, Dek? Iya, belum ada instruksi dokter. Berarti kamu pembantu dokter. Kalau saya langsung bilang, berarti kamu pembantu dokter. Kita kolaborasi untuk ini. Kita boleh bilang sama dokter, kolaborasi sama dokter. Dok,
kondisi pasien sudah begini-gini, sepertinya nggak butuh lagi dia pemasangan kateter. Itu kolaborasi, bukan instruksi dokter, nggak ada instruksi dokter. Ya, makanya perawat itu kan sekarang udah mitra gitu ya, harusnya. Tapi saya nggak tahu di daerah masih banyak begitu. Saya menemukan kenapa belum ada instruksi dokter gitu. Bagaimana pelayanan kita di Indonesia kalau seperti ini? Oke, jadi kaji kebutuhan betul-betul diperlukan seperti adanya retensi urin, kandung kemih gitu ya, ini bukan untuk kenyamanan petugas. Kemudian pemasangan kateter oleh yang terlatih, kurang kateter sekecil mungkin, kembangkan pal kateter dengan air, bukan dengan udara, ya. Dan harus difiksasi. Kalau pria itu di atas, kalau perempuan itu enggak, udah tahu lah ya kenapa. Kebersihan tangan, ya lakukan sebelum mempersiapkan peralatan, sebelum memakai sarung tangan, setelah memasang tangan. Ingat, sebelum memakai sarung tangan, apapun tindakan kita harus kebersihan tangan. Itu udah hukum. Hukum PPI. Sebelum memakai sarung tangan, setelah melepaskan tangan, kebersihan tangan. Ya, insersi dengan teknik steril. Ya, gunakan dengan teknik steril. Tidak boleh menggunakan ini. Saya menemukan pakai ini, pakai USG. Nggak boleh pakai USG ya. Jadi pakailah silokain yang single use. Ya, di daerah banyak begitu. Ini maintenance-nya. Ya, kaji kebutuhan, kebersihan tangan lakukan kalau melakukan. Ya, kata jasa harus dibersihkan tiap hari dengan sabun dan air bersih. Cukup sabun dan air bersih, nggak usah pakai betadin kayak dulu lagi. Dulu pakai betadin, ya kasih antibiotik lokal pula, gitu. Nggak ada lagi seperti itu ya. Sistem aliran urinnya harus lancar. Ya, tidak dan juga melakukan irigasi bulu-bulu nggak ada itu. Oke, kata tadi daerah genitalnya dirawat, menggunakan sabun aja, jangan menggunakan antibiotika, difiksasi yang benar, ya. Tidak ada jadwal penggantian urin, nggak ada jadwal ganti urinnya itu 24 apa seminggu nggak ada lagi. Zaman dulu kala itu, ya. Urinnya harus dibawa, tidak boleh di lantai. Buang ini setiap 8 jam. Penuh nggak penuh 8 jam. Tapi kalau udah penuh walaupun 8 jam sudah kita harus buang. Ya, tidak boleh ada king. Oke, pakai urinal. Ini lagi urinal ini sekarang jadi perdebatan juga ini. Urinal ini murah sekarang ternyata 7.000. Silakan mau pakai. Tapi kalau mau pakai sama teman-teman yang lain boleh. Ini kan non kritikal. Tapi dibersihkan setelah dipakai. Boleh saja. Tapi penampung ini nggak bisa satu tampungan itu semua pasien. Bikin sirup dia. Pasien A masukkan, pasien B masukkan, pasien C masukkan. Itu yang terjadi di Indonesia ini. Bukan 1-2 rumah sakit. Tapi tempat saya juga dulu begitu dulu. Ini dulu tempat saya. Tapi setelah PP nggak lagi. Ya. Dan segera lepas kalau sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini klapsi. Ya, klapsi adalah infeksi yang terjadi pada sistem aliran darah setelah 2 hari kalender pemasangan sentral line. Tapi kalau pasang vena perifer namanya prapsi. Ya. Kita lihat dia bisa karena ekstraluminal. Ya. Tidak tepat dia memasangnya bisa intraluminal. Nah, ini waktunya ini kalau saya jelaskan, ini satu materi 1:45 menit kalau jelaskan lebih dalam. Nanti Bapak Ibu tanya aja saya kalau misalnya kurang ya. Oke, kriteria KLAPS ini pasien memiliki setidaknya satu dari tanda atau gejala berikut. Demam atau menggigil ya, hipotensi. Ya, satu kultur darah. Ini harus ada kultur air, harus ada kultur darah. Tanpa kultur darah tidak boleh kita katakan dia itu infeksi HIS. Oke? Bisa dari pasien, bisa dari tubuh pasien. Bandasnya apa? Pemilihan lokasi optimal. Lebih bagus pemilihannya di subclavia. Bisa sih di femoral, tapi resiko infeksi di femoral lebih tinggi dibanding di subclavia. Tapi hati-hati di subclavia juga nanti bisa jadi tampon jantung. Ada kejadian dokter pula itu tampon jantung nggak tertolong, dipasang sentral vena lain kena tertusuk, akhirnya tampon meninggal pasiennya. Ya, bisa juga kena ke paru-paru. Jadi orang harus yang ahli terampil. Siapa? Anestesi, dokter bedah, dokter jantung, pembuluh darah. Ya, jadi pemilihan lokasi kalau bisa subclavia, femoral silakan nggak apa-apa. Tapi risiko infeksi lebih tinggi. Lakukan kebersihan tangan, beroperasi kulit menggunakan alkohol base chlorhexidine. Chlorhexidine tunggu sampai kering, kalau udah kering baru sayan. Boleh pakai betadine alkohol, boleh. Pakai dulu betadine, setelah kering, pakai lagi alkohol, setelah kering, baru kemutas insersi. Kemudian maksimum barier perkosan.
Ya, seperti melakukan tindakan operasi, mulai dari topi, ya, kacamata. Karena kalau salah pancel masuk arteri bisa muncrat dia. Itu pengalaman saya di harapan kita. Ya, bisa mulut, jadi pakai masker, pakai sarung tangan, pakai gaun. Gaun yang steril, sarung tangannya steril, seperti pakai kamar bedah lah. Maintenance-nya review setiap hari. Ini oleh perawat. Dikaji setiap hari, masih butuh apa enggak? Nah, ini perawat harus tahu. Masih perlu apa tidak? Jadi perawat itu juga harus tahu indikasi pemasangan itu apa. Lakukan kebersihan tangan, disinfeksi hapnya, pergantian dressing, ya, boleh sampai 96 jam, 4 hari. Pergantian setnya juga demikian, segera lepas jika tidak dibutuhkan. Jangan suka pasang-pasang. Jadi memang betul-betul kita lakukan. Kalau prapsi ini adalah periferal. Tapi ini 1:4. Yang paling banyak itu di klapsi. Klapsi itu jarang. Itu pengalaman saya juga di hadapan kita. Betul, di literatur bilang 1:4. Jadi kalau kami udah pasang klapsi, central line, periferalnya yang stop aja. Ya. Klapsi adalah infeksi yang terjadi pada sistem aliran darah di mana tidak ada infeksi daerah lain. Sama dengan tarjua, klapsi. Ya. Ini patogenisnya ekstraluminal, bisa intraluminal. Ya. Ini terjadi karena tidak tepatnya melakukan, ya, improper or omitted disinfection. Disinfeksi harus tepat, jangan salah-salah disinfeksi. Ya, orang-orang ini salah-salah disinfeksi. Tidak smart. Ya, kita tahu ya, kalau kita disinfeksi, kita pakai alkohol swab, ya kan? Ini kan alkohol swab. Alkohol swab ini kan steril. Kenapa kita megang begini? Kalau kita pegang begini udah nggak steril lagi dia. Itu saya lihat Indonesia Raya dari Aceh sampai ke Papua sana. Dia megangnya begini, diperas lagi. Jadi kalau megang ini, kamu begini, beginilah. Terus langsung masuk ke ujungnya apa tadi? Ujungnya ngater tadi. Kalau ini ujungnya tinggal gini nanti masukkan dengan gini, langsung gini. Jadi teknik itu pun itulah namanya teknik aseptik tadi, ya. Jadi tidak tepat menggunakan disinfeksi, tidak teknik aseptik dia. Jadi bisa kita memasukkan mikroorganisme. Kita yang masukkan itu, petugas kesehatan. Sumber infeksi yang paling banyak dari skin organism, dari kulit. Di kulit ada Staphylococcus epidermidis. Oke. Jadi Staphylococcus epidermidis ini kalau kita nggak lakukan yang benar disinfeksinya ya masuklah dia. Oke. Kemudian ini dia tadi apalagi nih. Nah, ini bagaimana mencegah prapsi? Kaji kebutuhan, lakukan kebersihan tangan, teknik steril, petugas terampil, disinfeksi insersi. Kalau dulu sebelum ada PPI sampai dapat, kalau kami sudah ada PPI sekali insersi, yuk nggak bisa sekali insersi kasih orang lain. Ya kebetulan rumah sakit jantung kan biasa darah udah biasa lah. Jadi kami tidak boleh hanya satu kali. INS itu bilang 2 kali. Kalau kami 1 kali, ya 1 kali nggak bisa ya udah, kamu jangan kasih lagi orang lain. Tapi biasanya nggak pernah meleset lah. Karena kalau sudah kita insersi tidak masuk, kita nggak boleh lagi pakai alat itu. Kita ganti lagi alatnya. Kerugian. Udah rugi, biaya, risiko infeksi, dicoba-coba. Tidak boleh kita coba-coba kepada pasien. Kita sebagai orang, kalau kita sebagai pasien mau nggak coba-coba? Nggak boleh. Coba-coba itu kemanikin. Oke? Internasnya. Jadi kami, dulu kami banyak plebitis. Tapi kami pakai sekarang set pasang impus. Pakai set pasang impus tidak ada yang punya plebitis. Ya? Maintenance-nya kebersihan tangan, perawatan alat insersi, kaji kebutuhan setiap hari, pergantian administrasi set, edukasi. Tidak ada seluruh keluarga pasien melihat itu infus yang ada apa enggak. Saya bilang, tolong adik-adik, kamu lihat, setiap jam kamu lihat, kontrol itu pasien. Kontrol itu pasien. Setiap jam kamu kontrol itu pasien. Kan satu perawat untuk 6 pasien kalau di ruang umum, perawatan umum. Kalau di ICU 1:1. 1:4 lah, 1:4, 1:4, sampai 6. Jadi masih bisa dia kontrol. Ya, ini adalah komplikasi yang sering pasangan infus kateter. Infiltrasi yang begini tembus. Ya, ini sering juga saya terjadi tembus. Kalau ekstravasasi ini kebakar karena memberikan kalium, bignat. Nggak boleh diberikan. Kalau obat-obat itu osmolaritas yang lebih dari 500 mili osmol harus pakai melalui sentral. Kalau nggak terjadi ekstravasasi, ya bisa trombosis, trombolitis, plebitis, hematom, emboli udara. Emboli udara kalau sedikit aja nggak apa-apa, tapi kalau banyak bisa mengapakan ke otak, jadi pasiennya stroke atau ke jantung, ke paru-paru, akhirnya pasien dia apno. Ya itu kejadian. VIP, ini VIP apa? Karena dipasang ventilasi mekanik.
Nih ya, pasien bertanya sama kami, ini kriterianya. Ya, new onset on purulent sputum. Jadi banyak purulent sputum. Pertama kali RR-nya meningkat lebih dari 32. Dibuktikan dengan adanya alarm dari ventilator. Kemudian datanglah perawatnya, dilihatlah. Ini kenapa? Oh, RR-nya udah naik. Kalau RR-nya udah naik, perawat itu membaca, mendengarkan. Kalau kami perawat rumah sakit jantung bisa mendengarkan suara-suara paru-paru. Ternyata banyak urge-nya, rame tuh paru-parunya. Ngomong, kolaborasi sama dokter. Dokter, kayaknya pasien udah pneumonia ini, dok. Ini udah rame, RR-nya udah naik, udah rame, ronsen. Suruh ronsen. Udah ronsen, udah ada infiltrat baru. Kami pun diajarkan melihat foto ronsen. Infiltrat baru. Kita udah bilang BAB, udah bisa tanpa kultur. Yes. Kalau udah kultur nanti pneumonia 2. Dengan imunokompromis pneumonia 3. Pasien dengan imunokompromis. Ya, terus berusaha analisa gas darah. Dari analisa gas darah kita melihat lah, ya, PO2-nya banding dengan FO2-nya kurang dari 240. Itu kita belajar dulu seperti itu. Oke, jadi bagaimana mencegahnya tidak terjadi VIP? Lakukan pemeriksaan tangan, berikan sedasi. Ya, sedasi ini tidak hanya untuk relaksasi. Selain daripada mengurangi sendiri, juga untuk relaksasi ya. Kemudian pemakaian APD, ya, APD lengkap. Kemudian TNI harus steril. Kemudian maintenance-nya lakukan pemeriksaan tangan, posisi pasien 35 derajat, pemeriksaan mulut, manajemen operasional, sedazification. Ya. Jadi pertahankan posisi 30-45 derajat. Lakukan pemeriksaan mulut. Melakukan saksen, tidak boleh katar saksen yang berulang kali. Hanya 1 kali katar saksen. Habis itu diganti. Kami dulu berulang kali. Makanya tinggi, tapi setelah itu nggak tinggi lagi. Nanti boleh dilihat di data surveillance kami. Ya, oke, sedasification ini tahu, istirahatkan dulu sedasinya. Kita kan tidurkan pasien itu, dikasih sedasi, tidurlah dia. Ada di sini kan anestesi kemarin, temannya dokter Cindy. Ya masa itu kan orang anestesi, nanti sedasification. Nanti kita bangunkan, kita sapi, gitu. Jangan sampai pasiennya apa sendiri, ekstubasi sendiri. Kalau pasien sampai ekstubasi sendiri, berarti kurang asuhan keperawatannya. Ido, ya, Ido ini seperti operasi jantung, ya. Ini tandanya adanya kemerahan, bengkak, nyeri, tekan, keluar nanah. Boleh. Boleh saya katakan ide tanpa kultur boleh, tapi dengan kultur lebih bagus untuk nanti kasih terapinya. Ya, pencegahannya ini ada 3, preoperasi, operasi, pasca operasi. Preoperasi tidak ada pencukuran rambut lagi sekarang yang dokter, kecuali mengganggu jalannya operasi. Kami dulu operasinya kan di dada. Dicukur, ini aja dicukur. Katanya, dok kenapa sih? Rambutnya aja dicukur, bulunya. Lah, siapa tahu kita ada dari arteri mama dia nanti. Ya, arteri mama dia kan nggak mengganggu sana juga dong. Ah, Indonesia kan jorok, nggak pernah mandi katanya. Jangan samakan dok. Pasien sebelum operasi kan dimandikan dulu. Nah, ini kan mandi. Mandi dulu dia sore hari dan pagi hari. Nggak ada pencukuran-pencukuran lagi sekarang. Yang dulu mencukur. Oke, antibiotik propilaksis. Ya, dikasih setengah sampai 1 jam sebelum operasi. Selesai, cukup 1 kali pemberian. Itu pun kalau pas operasinya dengan yang contaminate. Kalau bersihnya nggak perlu. Di luar negeri nggak perlu. Saya ABG nggak dikasih antibiotik di luar negeri. Oke, gula darah normal, temperatur tubuh normal, mandi sore pagi hari. Kalau operasi saya dikasih antiseptik, steril instrumen, antiseptik skin, preparation, steril personal. Orang yang masuk ke kamar oke itu hanya orang yang hands on. Nggak boleh orang ditonton-tonton. Banyak saya, tapi udah buku kurasa sekarang udah nggak lagi ya. Ditonton-tonton itu pasiennya. Mau belajar, kalau kita mau belajar lihat dari DUM, dari atas. Atau dari samping. Kalau DUM itu rumah sakit jantung dulu, kalau dari samping itu di rumah sakit Hasan Sadikin. Jadi hanya orang di samping itu yang bisa itu hanya orang tenaga kesehatan, orang belajar. Pas operasi luka dengan tenis tadi dengan cairan NaCl. Nggak ada lagi pakai betadine, desinfektan segala macam nggak ada. Cuma NaCl. Luka ditutup 24-48 jam kecuali ada rembesan. Berikan nutrisi sesuai kebutuhan dengan gula darah. Ya, tetap dipertahankan. Tidak ada perpanjangan antibiotika. Kita kan antibiotika kan dokter, ya kan? Operasi sesar udah pulang kasih lagi antibiotiknya. Apa nih kasih lagi antibiotiknya. Apa yang dibunuh? Floran kita lah habis. Sistem imunitas kita dibunuh. Ya. Oh ini tadi ini. Ya, ini dia. Kalau mencukur, kalau harus dicukur pakai apa nih? Electric clipper.
Ya, nggak boleh pakai pisau cukur. Kalau ada misalnya bulunya banyak, ya, misalnya operasi appendix, dan bulunya sampai ke atas ini, baru bawah ke simfisisnya itu, atau operasi sesar sampai simfisis bulu-bulunya, ya cukurlah. Tapi pakai apa? Electric clipper. Dia nggak merusak. Nggak boleh lagi pakai namanya pisau cukur itu. Ya, oke. Nutrisi ini tadi sudah sampaikan. Itulah, jadi pemakaian peralatan pasien dan tindakan ini tidak bisa kita hindarkan sesuai kebutuhan pasien. Tapi dia berisiko terjadinya infeksi. Maka untuk itu terapkanlah bundles. Ya, terapkan bundles. Jadi untuk melakukan bundlesnya dibutuhkanlah peran terampil. Makanya pelatihan PPI. Para direktur, nggak usah lah nanti biaya itu biaya. Kasihlah biaya, kasihlah orang yang ahli. IPCD-nya, PCN-nya, khususnya PCN-nya yang ahli. Nanti dia ngajar. Saya PCN, saya ngajar seperti gini. Saya berkualitas ngajar. Dokter bilang saya nggak berkualitas. Ya nggak tahu lah saya. Berarti dokter ada nggak suka sama saya, ada kebencian gitu. Oke, udah. Ada pertanyaan di sini, Banders? Ah, ya, selesai kita jam 10.10. Mana ini lagi tadi? Sudah selesai kita. Continue. Selesai. Any question? No, no question. Saya continue ya. Saya continue lagi. Pokoknya kita 10.10 kan selesai ya. Konsep dasar udah, pencegahan udah, ikra audit. Oh, surveillance. Sekarang surveillance. Surveillance ini. Dokter, masih ada nggak sih dokter? Masih bersama saya, Pak? Masih, Terima kasih. Masih, Bu. Terima Saya kasih, Kak. bertanya ini ya. Artinya saya ngomong doang lah ya. Nggak ada mau bertanya-bertanya ini. Surveillance. Udah kelihatan? udah. Oke. Surveillance heist. Sudah. Ya. Surveillance heist. Oke, orang makan surveillance itu ido-ido aja. Ido apa? Harus kan sesar kah, histerektomi kah, appendektomi kah, begitu. Ya, saya singkat cepat-cepat aja saya bicaranya ya. Oke, jadi kita survei apa yang kita survei? Ya ini kita survei. Kauti, KLAPSI, PLAPSI, VIP, SSI. Itu yang kita survei. Heist yang kita survei. Ya. Nih, ini kita di sini sekarang surveillance. Ini tadi penerapan sudah. Kita sistematis. Tadi konspirasi udah, ya seharusnya itu kemarin, tapi nggak selesai. Tadi sudah selesaikan. Pencegahan pasti udah. Sekarang surveillance, habis surveillance nanti audit sama Ikra. Ya ini dia, apa yang diaudit, apa yang disurvei. Ya, oke. Jadi surveillance di Indonesia ini tidak, tidak, tidak apa ya? Nggak jempol lah, nggak lah. Ginilah saya bilang di bawah. Beda kalau di Singapura sama di Malaysia sana. Saya ke sana dulu ya, saya di Singapura sebulan saya magang. Jadi saya lihat, sebulan magang itu cukup lama buat saya dulu itu. Ya, sebulan hanya khusus PPI. Ya, jadi di sana memang PCN-nya itu memang benar-benar orang yang tangguh gitu loh. Ya, bukan kayak kita sih lepe-lepe semuanya PCN-nya. Oke, data nasional kita tidak ada. Walaupun sudah disuruh rumah sakit kirim, dulu kan bisa bilang, "Dok, gimana kalau rumah sakit suruh kirim di Kemenkes dikirim, tapi nggak diolah." Kadang nggak ada. Nggak ada yang ngolah, nggak tahu kenapa itu. Udah tahu lah kita kenapa lah ya. Oke, jadi sebenarnya belum dilakukan sesuai oleh semestinya. Harusnya dilakukan oleh Inpatient Control, IPCP sekarang, Patient Control Profesional. Dia profesional. Saya profesional banget PPI, pencegahan. Jadi nggak lakukan dengan baik dan benar. Gitu ya. Nah, inilah dia. Ini saya punya VIP. Ya, ini kalau nggak bisa kebuka ini. Ya. Jadi, ini saya dulu, saya baru 2005 lakukannya surveillance-nya. Oke. Ada menurun, cenderung menurun. Jadi kalau kita melakukan surveillance, kita tahu faktor-faktor penyebabnya. Maka kita mengatasi faktor penyebabnya. Ya turunlah infeksinya. Ya kan? Gini. Direktur senang. Senanglah direktur melihat saya. Tanya para direktur rumah sakit jantung itu. Karena kita kerja. Ada 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 bukti kita bekerja. Seperti itu. Ada turun.
Walaupun yang ngatur siapa, yang melakukan siapa? Perawat dokter itu bukan saya. Saya tinggal ngomong, begini loh harusnya bandar saya terapkan ya. Terus saya kontrol, kalau nggak kontrol, hei kenapa kamu menyimpang? Kembali ke standar pelayanan gitu. Tapi saya nggak melakukan, saya nggak ngomong. Ya, ide kami tetap di segini, 2/3, 2/3. Tapi sesuai dengan data nasional begitu. CABG itu 2/3. Nggak bisa nol ternyata. Rate-nya ya, rata-ratanya ya. Tapi ada pasiennya nggak infeksi, tapi ada infeksi. Rata-ratanya. Kenapa? Pasiennya biasanya apalagi di rumah sakit di Indonesia ini, kalau sudah ada keluhan baru dioperasi kan. Oh, kalau mau operasi kan bertanya-tanya, udah ada misalnya dia ada penyempitan, mau dioperasi, ntar dulu deh dok, nggak bisa jalan lain lagi dok, udah dipasang ring, udah dong, pasang ring 1 kali, masih menyempot lagi, dok, masih bisa pasang ring nggak lagi dok, takut orang operasi. Jadi sudah gagal jantung dulu dia, sudah fungsi jantungnya udah berkurang, ya. Jadi itu nol itu sulit sekali. Kalau di luar negeri sana, sebagian ada, tapi sebagian juga enggak. Tapi tetap datanya 2-3%. Itu persen kalau infeksi ya. Nah, ini saya punya data. Kok nggak keluar ya data saya dari 2001 sampai 2004 ada. Terjadi menurun. Ini apa UTI? Ini UTI. Jadi buat laporan itu dokter, nanti kalau bikin laporan, itu berkesinambungan dari Januari sampai Desember dokter. Ya, Januari, Februari, Maret. Ya. Jadi dia bisa 10% naik ke atas, 10% turun ke bawah di antara ini gitu. Ini nggak boleh 3 kali naik. 3 kali naik betul-betul KLB. Ini baru 1 kali naik. Ini 2 kali naik. 2 kali naik kita udah harus waspada. Ada apa nih? Gitu. Kalau 1 kali lagi naik, itu berarti itu KLB ya. Tapi dia turun. Ini saya suka aja dulu. Oh ternyata kami punya ya DP kami paling tinggi itu di mana? Di ICU anak. Sekian persen ya. 17,4 di sana. Tinggi banget dulu 17,4. Bayangkan. Tapi dari secara keseluruhan dia 33%. Dia paling banyak. Di kita nol semuanya. Indonesia nol, nol, nol. Bingung saya. Ya, saya pesan kotor pertama, saya masih banyak begini, banyak salah. Teman-teman kita saya nol semua datanya. Saya lihat mana hasilnya. Karena saya sebagai surveyor juga kan. Dan saya membimbing juga. Saya melihat ada yang benar. Ya, ini tadi manfaat kalau kita melakukan surveillance akan menurun. Oke, 10 menit lagi saya ini. Ya, jadi beberapa permasalahannya data itu tidak dianalisis. Data kalau dianalisis masukkan di dalam statistik. Ya, makanya saya dulu sekolah SKM, saya belajar statistik. Saya dulu nggak ngerti, ya. Jadi hanya datanya udah, oh hasilnya seperti gitu doang. Jadi kalau ini tadi, ya ini analisa namanya. Jadi kalau nanti ada laporan, kalau ada direktur juga di sini kan, kalau minta nanti data surveillance itu begini, dianalisa, baru interpretasi. Ini diinterpretasi dibaca lah ini. Kenapa ini menurun? Kasih tahu alasannya. Apa rekomendasimu? Apa rencana tindak lanjutmu? Sampai evaluasi. Begitu. Kalau kita enggak, ada ini udah 10 datang surveyor. Mana data HISMO? Ada ini udah selesai. Oh ya. Belum lagi bilang investasi dan operasi ada 2 pasien, pasien ini pasien ini gitu. Itu mah bukan data, itu data mentah itu kasih daging doang itu sama direkturnya. Kasihnya rendang, tinggal dinikmati. Ini kan tinggal dinikmati nih. Begitu. Ya, hasil yang tidak ditepati dengan tepat, tidak didiseminasikan kepada orang tepat, ya feedback ke sumber dengan sangat jarang, tidak ada feedback dari direktur, ya kurang mendapat perhatian dari pimpinan. Pimpinan nggak pernah perhatian, menganggap PP itu ada buang-buang uang, padahal tidak. Kita 10-10 selesai ya, ya cepat sekali nih. Sebenarnya akan secara terus-menerus ya, yang tepat harus dilakukan terus-menerus oleh IPCP, monitor organic surveillance. Data dikumpulkan harus dianalisa, interpretasi, desain, dan evaluasi. Dan buat rencana strategik oleh RTA. Inilah apa itu pengertian surveillance adalah suatu proses dinamis, sistematis, terus-menerus, pengumpulan, identifikasi, analisis, interpretasi. Ya, ada populasi yang spesifik. Jadi harus populasi spesifik. Kalau pasien misalnya ido sesar, ya pasien-pasien sesar lah. Pasien ido apa nih, ya pasien-pasien appendix lah, seperti itu. Ya, jadi tujuannya untuk menurunkan sedent rate. Yes. Metode surveillance yang dilanjutkan adalah target surveillance. Ya, siapa yang melakukan? Pasien kontrol proporsional.
Ya, ini infeksi direkomendasikan ya adalah apa? Yang tadi saya bilang itu tadi, HICE tadi. IDO, KLAPSI, PLAPSI, VAP harus didukung oleh laboratorium. Ya, inilah tahapannya buat perencanaan, pengumpulan data, analisa data, evaluasi, komunikasi dan evaluasi. Ya, oke. Nanti buat perencanaannya ini yang kita lakukan. Oke, ya. Jadi pengumpulan data itu kita kumpulkan data pemasangan alat untuk pasang operasi harus ada jenis operasinya, asal skornya, lama operasinya seperti itu. Ambil penyebut, kumpulkan penyebut itu penyebut itu adalah numerator jumlah kasus infeksi dibagi denominator adalah jumlah kasus operasi atau jumlah hari pemakaian alat. Ya, teknik pengumpulan data seperti itu. Dikatakan di sini, ya. Memang lakukan review data pasien juga terkena HICE. Penyakit dibuat oleh dokter atau perawat. Data laboratorium, kita bisa lihat ini dari elektronik, dari computerized. Tetapi keliling ruangan tetap penting. Jadi patient control harus keliling ruangan melihat pekerjaan mereka. Ini incident rate untuk kasus operasi adalah jumlah operasi, jumlah infeksi numerator dibagi denominator jumlah kasus operasi per jenis operasi ya kali konstanta. Ya. Seperti itu. Baru dikali 100 untuk kasus operasi, 1000 untuk pemakaian alat. Oke, ini numerator jumlah kasus infeksi, denominator jumlah lama pemakaian kateter, insiden rate hasil itu numerator bagi denominator kali konstanta. Ya, waktunya udah habis. Ini jumlah contoh, VIP-nya 2 dipicu. Lama hari pemakaian ventilator 43. Berapa orang terserah lah ya. Nggak tahu ini berapa orang, tapi 43 lamanya. Si A, si B, si C ditotali per bulan. Jadi incident rate-nya 2/43 kali 1000, 46,5. Ini BSI 2/46 kali 1000, 43,4. Ya. Ini 2/43 kali 1000, 46,5. Ini masih data mentah. Ini harus dibuat dalam bentuk statistik, analisa. Ini harus begini buat. Ya. Data ini harus dianalisa. Jadi harus diolah dalam statistik. Bisa bentuk grafik, tabel, pie sesuai ke tujuannya apa. Ya, sehingga mudah dianalisa dan disajikan. Oke. Ini CABG-nya harus dipisah. Cabbage 2, abdominal 4. Ini jumlah pasien yang dioperasi. Inilah incident rate-nya. 2/60 kali 100, 3,3 untuk CABG. Abdominal 4 infeksinya, 50 jumlah kasusnya, 4/50 kali 108 dan seterusnya. Ya, dianalisa, ini dia. Ya, dokter. Ya, CABG. Ya, histerektomi sesar. Ini per kategori risk. Begini aja bisa dihitung dengan jari orang bikinnya di Indonesia. Apalagi yang per kategori risk. Ya kenapa? Itu tadi nggak peduli. Bisa masih disuruh melakukan langsung keperawatan. Ya, ini pemakaian alat ya kita hitung. Januari pasien pertama, Januari pasang kateter tanggal 2. Januari, dilepas tanggal 12. Jadi hari pemakaiannya 11. Jadi Januari 1 2 itu udah day 1 sampai tanggal 12 itu day 11 ini. Di total ini lama kateternya 65 ini nilai infeksinya. Jadi 2/65 kali 1000 seperti itu. Ya, oke, ini untuk kasus operasi. Ya, ini dari kasus operasinya. Ini operasinya mana nih? Ini PC-nya operasi apendik itu ada 40, PC-nya 1/40 kali 100 2,5. Sesar ada 50, PC 3/50 kali 100 ada 6. Jadi dibuat ini. Harus dibuat begini bentuknya. Ya. Nanti kalau mau dipakai kategori risk pakai skor-skornya. Oke, ini kalau surgery contohnya aja habis waktunya. Setelah dianalisa diinterpretasikan baru buat rekomendasi. Ya, semua seperti itu. Oke, ini dulu. Oh, ini balik lagi nih. Oke, kemudian dikomunikasikan, disimulasikan, laporkan. Jadi nanti kalau membuat laporan dokter, ini yang dilaporkan. Bentuknya begini laporannya. Mana tadi? Ya, nanti tolong dilihat PCN-nya. Mana dia? Yang tadi ada grafiknya. Nah, gini, ini analisa, ini interpretasi, ini rekomendasi. Nanti baru buat nanti rencana tindak lanjut. Begitu. Jangan data mentah, ini aja dikasih. Kita bisa baca, ya.
Oke, itu bisa sampaikan ada pertanyaan untuk surveillance. Kayaknya tinggal satu materi lagi kita audit. Nanti untuk ikra minggu depan. Karena pencegahan penderita infeksi di hemodialisa, di ICU itu sama aja. Sama aja tuh. Mau dimanapun tuh sama aja pencegahan yang tadi. Kewaspadaan isolasi, bandars, itu sama aja. Cepat itu nanti yang materi-materi yang minggu depan di hemodialisa, di OKAN, yang itu sama aja. Ya pencegahan tadi yang bandars tadi kita lakukan. Oke, ada pertanyaan? Mohon izin Bu Kosti bertanya. Ya, Ya, apa namanya terkait dengan standar PPI di IGD mungkin ya Bu ya. Jadi kalau di tempat kami itu kan keterbatasan ruang isolasi di IGD itu kami hanya punya satu yang sesuai standar dengan ada anterum dan sebagainya yang sesuai standar yang ditentukan. Nah, pada beberapa kondisi itu yang pertama adalah eh, pasien masuk Bu sudah di dalam, tetapi kan kalau di IGD itu kan resikonya adalah masih banyak keluarga yang keluar masuk ya Bu ya, untuk pasien-pasien yang baru mengantar apa keluarganya dan sebagainya. Nah, bagaimana kebijakan terkait hal tersebut sehingga apa namanya bisa menekan angka risiko infeksi baik itu ke tenaga kesehatan maupun ke pasien di sekelilingnya atau keluarga pasien yang menunggu. Yang pertama itu, yang kedua apabila pada suatu kondisi atau suatu kasus itu ternyata eh, kami sudah ada satu pasien isolasi yang ada di dalam, Bu. Sementara keterbatasan kami hanya satu pasien. Nah, misalkan ada pasien baru masuk, Bu, yang memang indikasinya adalah airborne infection, itu kebijakannya bagaimana ya Bu ya? Apakah sementara bisa kami tempatkan di ruang mungkin ruang tempat tidur yang tanda kutip bercampur dengan pasien yang lain, tetapi penguatan lebih ke bagaimana apa namanya APD yang digunakan oleh pasien terkait sehingga resikonya bisa menekan apa angka infeksi ke yang lain dan juga penguatan di tenaga kesehatan. Mungkin dua pertanyaan itu Bu Kosti. Terima kasih. Dokter Edwin, Ya, Bu. ruang isolasi itu pasien apa? TB Bu, sebagian besar kami TB, TB. ya. TB itu menular pada saat apa? Saat droplet Bu, keluar dropletnya Pak. Oh, droplet, udah tadi bilang airborne. Oh, Kan ya tadi Bu. airborne. Ya ya ya, maksudnya Itu setelah ada transmisinya, tapi pada ya. kondisi apa pasien itu menularkan? Oh, saat infeksius Bu. Ada Maksudnya bisa bantu yang lain? ah, Nggak ada saat infeksius. Ada bisa bantu yang lain? Saat apa pasien TB itu menularkan? Kalau dia diam tidur menularkan nggak dia? oh tidak. Batuk, dok. Tidak Bu, Batuk. Ah, saat batuk iya. Bu maksudnya. Saat dia batuk, apalagi? Ya, bersin Bersin. mungkin Bersin, Bu. Bersin. berbicara, Ya, Berbicara. berbicara betul. itu kan? Ya, Oke. Ini ditempatkan di ruang isolasi. ya. Oke. Pasiennya disuruh pakai masker kan? Iya Bu, setelah Tiba-tiba, masuk kami pakai ya, tiba-tiba masker. pasien datang lagi. TB Ya, pula, ya, gitu. Sebenarnya itu udah dipakai. ya, Bagaimana mencegah orang ini? Itu kan? ya. Jadi itu pisahkan saja di ruang yang udaranya yang agak jauh, kasih jarak 2 meter. Pasien disuruh pakai masker. Pasiennya pakai masker. Ya, Secepat itukah petugas yang kena TB? tidak Bu. Ya. Tidak. Perlu Hmm. waktu yang lama, 8 jam minimal ada waktunya. Oh, oke. Ya kan? Jadi kita nggak usah terlalu takut seperti saya bilang tadi. Hmm. Kalau untuk petugas 8 jam, ketika dia batuk, dia suruh pakai masker, dia udah mengurangi penyebarannya. Menyebarnya itu Tensi. berkurang. Ya, Dia suruh pakai masker bedah, jangan pakai masker 95 nggak napas dia nanti. Kasih jarak. APD apa yang dipakai oleh petugas kesehatan yang lainnya itu, gitu. Ya APD apa? Ya APD, masker ya. ya masker aja, masker bedah. Tapi kalau dia melakukan tindakan menghasilkan aerosol ke pasien ini, misalnya intubasi, pakai masker N95. Oh, baik Bu. Dokter untuk pasien yang lain apa yang tanggungnya? Kita tahu itu airborne. Untuk tadi dokter bilang, mencegah HAIS. Bisakah keluarga pasien itu HAIS? Saya tanya, bisakah keluarga pasien itu HAIS?
Keluar masuk dia jadi haid? Halo? Hah? Ayo, cepat, udah jam 10. Bisakah pasien itu haid? Aduh, tadi kan sudah saya sampaikan. Bisakah? Pasien Halo? Bisa, Dok. Bisa, Kak. pasien bisa haid, Bisa. Bu. Bisa haid? Bisa. Oke. Bisa haid. Bisa. Bisa. Haid itu tadi apa saya bilang? Definisi haid itu apa? Infeksi 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 terjadi yang pasien selama terjadi perawatan. pada pada pasien pasien selama perawatan perawatan di di rumah sakit. di rumah Dia sakit. pasien enggak? Pengunjung itu pasien enggak? Bukan, Bu Kosti. Bukan. Jadi dia bisa haid. Haid Tidak tadi itu bisa, apa Bu. aja sih? Kauti, Ya. klapsi, plapsi, ido gitu kan? Jadi, Iya kan? ya, Apa dia akan bisa kauti? Tidak, Tidak Bu. bisa. Tidak. Tidak, Bu. Tidak, orang nggak dipasang kateter urin. Petugasnya aja nggak bisa, nggak dipasang kateter urin. Bisakah dia klapsi? Tidak. Nggak bisa lah. Orang dari nggak dipasang, nggak bisa dia haid. Tapi dia bisa infeksi-infeksi flu-flu, bisa. Flu boleh kan? Flu bisa. Udara. Maka orang-orang itu tidak boleh suruh di dalam ruangan, suruh dia keluar. Kalau dia batu, siapapun batu, pakai etika batu, kebersihan pernapasan, etika batu yang saya bilang tadi. Kalau saya batu begini, udah, mikroorganisme yang saya keluarkan sudah saya tahan. Dia ada di tangan saya ini. Dari tangan saya ini bisa menular ke orang? Nggak bisa, kecuali dijilat-jilat tangan saya. Paham? Jadi penting sekali, walaupun jarang sekali orang melakukan itu, ya. Jarang sekali orang kalau batuk-batuk aja. Jangankan ya jangankan untuk masyarakat bisa. Petugas impesan kontrol profesional ya IPCP aja, IPCD aja. Dokter, ketika batuk. Oh iya, lupa. Tapi kalau kita batuk saya bikin gini, tertahan di sini badan saya ini. Itulah dulu dibilang. Saya ingat sekali tahun 2008. Yuk kalau batuk, you have to do like this katanya gitu. Terus saya bilang, tutup. Saya bilang, Madam, kalau saya bikin begini, baju saya kotor. Ada kena lipstick. Saya bilangnya gitu. Lipstick merah ada keluar sini. It's okay, doesn't matter. Katanya. Daripada kamu menularkan pada orang lain. Kalau dia betul, gini, menular pada orang lain. Kalau kamu bikin di sini, hanya di lengan kamu aja. Dia tidak menyebar kemana-mana. Gitu. Jadi pertanyaan jawabnya saya itu tadi, bisa jawab nggak dokter Edwin? Menjawab nggak kata-kata saya? Menjawab, Bu. Menjawab, Bu. Ya, jadi memang kalau jangan menunggu keluarga pasien di ruang ICU. Nah, ini yang Bu, tapi tenaga kami nggak ada Bu, hanya 2 orang Bu. Daripada dijatuh, ya oke lah. Kalau dia nenek-nenek, dia bayi. Tapi tetap kita harus pakai rails penghalang. Supaya pasien tidak jatuh, bukan infeksi, tapi supaya pasien itu tidak jatuh. Gitu ya. Terjawab Dokter Edwin? Terjawab, Ibu. Memang yang jadi perhatian kadang ketakutan tenaga Betul. kesehatan ya, Bu ya. Tapi kalau Yes. harusnya sudah secara teori dan juga pemahaman yang Iya. dari Bu Kosti tadi harusnya bisa bisa mengerti dan ini, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Itu yang saya bilang, dokter. Zaman COVID, coba. Orang nggak paham kan? Kurangnya pengetahuan. Saya salah-salahkankah itu juga tenaga kesehatan? Nggak juga. Dia kan menjaga dirinya. Dia pengetahuannya nggak ada.
Kecuali saya sampaikan, dia nggak melakukan itu. Itu saya sampai berdebat dulu di Kemenkes. Saya berdebat di Kemenkes waktu saya pejabat PPI. Nggak ada dasarnya alasan. WHO CDC tidak rekomendasikan menggunakan hazmat. Saya kasih tahu yang tadi itu. Tapi inilah politisasi, dipolitisasi semuanya itu. Semua dibikin tekanan negatif, no need, padahal nggak perlu. Orang jalan-jalan tapi tekanan negatif. Ngapain pakai tekanan? Kamar OK bikin tekanan negatif, padahal nggak perlu. By the way, tinggal sisa 10 menit. Lebih bagus saya kasih 10 menit ini nanti ke depan, minggu depan. Sekalian semuanya saya selesaikan. Karena pencegahan infeksi di ICU, pencegahan infeksi hemodialisa itu hampir sama saja. Sama prinsipnya. Terapkan kewaspadaan isolasi. Jadi dua program PP ini kewaspadaan standar tadi, kewaspadaan isolasi, standar transmisi, dan pencegahan infeksi pada pemakaian alat yang saya bilang tadi. Itu aja kita bahas. Ya, seperti pertanyaan Dr. Edwin ini bagus sekali. Karena itu kenyataan. Itu adalah kenyataan. Jadi kita nggak usah takut. Dokter pakai masker aja silakan pakai masker dokter. Tapi kalau dokter pakai masker bedah, bayangkan dok, 99% itu tertutup. Jadi hanya 1% dari udara kita hirup. Sesak nggak pakai N95. Saya pakai N95 nggak bisa napas. Karena nggak boleh bocor. Dan saya punya prinsip, kalau TBC itu perlu waktu yang lama. Makanya satu rumah nggak bersama. Tapi pasien-pasien yang satu kamar, kasihanlah dia. Atau tidur. Jadi untuk mencegah semua hal mestinya campak sekarang. Tingkatkan aja daya tahan tubuh. Host agent environment. Bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita? Seperti itu. Ya. Oke. Tinggal 10-3 menit. 7 menit lagi. Bu Jihan, siapa penanggung jawabnya? Ada penanggung jawabnya yang lain? Ya. Kan saya jam 10 sampai jam 10 kan? Oke, jam 10 sampai jam 10. Kak Jadi Kok materi yang audit sama Ikra minggu depan sekalian sama pencegahan infeksi di ruang khusus lah gitu ya. Karena nggak bisa 10 menit kasih materi ini. Sesungguhnya materi satu-satu gitu. Ya. Sama di Urindo juga saya masih. Tapi di Urin itu agak lumayan lama sampai jam 12 saya. Ya, 3-4 kali pertemuan. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan, Dr. Arista, nggak ada? Jadi udah tahu definisi HIS ya. Rantai infeksi tahu. Segitiga epidemiologi tahu. Jadi bagaimana itu kita terinfeksi? Ya, kita kalau daya tahan tubuh kita lemah, kita bisa terpapar. Ya, bayi-bayi, hati-hati bayi-bayi. Anak-anak, jangan bermain-main sama teman-temannya. Temannya jangan-jangan temannya campak. Ya, anaknya terkena lah, tentulah kena lah itu cepat. Anaknya demam-demam masih main-main. Padahal sebenarnya sudah ada terinfeksi campak. Sekarang kan lagi musimnya campak. Ya, tapi yang tidak tahu lah ya. Sekarang seperti TBC. Udah dengar vaksin TBC? Udah pernah dengar dapat vaksin TBC, Bapak Ibu dokter? Pernah dengar, Bu. Udah. Dokter Krisna udah pernah dengar, Dokter Krisna? Pernah dengar, Bu. Tapi masih maksudnya belum sosialisasi kayak di luar negeri kalau nggak salah. Iya. Udah masuk ke Indonesia. Teman saya udah bilang, nanti kita divaksin TBC. Ngapain kita divaksin TBC? Kita udah dapat dua imunisasi. Ngapain? Hah? Bijak kita. Ngapain TBC itu penyakit apa ya? Yang gampang menular. Gampang terkita, tapi belum tentu kita kena TBC. Yang penting kita tingkatkan daya tahan tubuh kita. Kita nggak perlu ketakutan. Ketika kita ketakutan, daya tahan tubuh kita menurun. Nah, tadi saya bilang, saya ke ruang TBC tidak pakai masker pun. Masker bedah pun tidak saya pakai. Tapi jangan Bapak Ibu juga
ikutin pula. Nggak pakai masker bedah, padahal dengan ketakutan. Jangan. Daya tahan tubuh menurun. Ya. Suatu saat saya pergi ke rumah sakit. Beberapa lah. Terus ketemu ada dokter spesialis paru. Ngelapor ini yang menemani saya ini. Dokter siapa namanya? Dok, ini tadi Bu Kosti masuk ke ruang TBC nggak pakai masker. Ya nggak apa-apa, kan sebentar doang dia kan. Iya, ya nggak apa-apa. Saya pun nggak pernah. Iya kayak dokter masuk nggak pakai masker. Dokter itu periksa pasien nggak pakai masker. Coba, dia bilang saya nggak lama kok. Saya juga belum tentu melakukan pemeriksaan fisik, saya hanya masuk. Gimana, masih banyak batunya enggak? Masih apa enggak? Itu doang dia keluar, dia nggak pakai masker dia. Tapi ada orang ketakutan, hanya melihat aja, kasih makan aja pakai N95. Bahkan tidak berani masuk ke dalam. Itulah terjadi di Indonesia ini. Mau ngasih makan dipanggil dari luar. Pak Hasan, saya tanya, kenapa kamu itu perawat itu manggil-manggil dari luar? Mau kasih makan, Bu, masuk aja ke dalam. Nggak berani, Bu. Kenapa nggak berani? Pasiennya TBC. Emang kalau pasien TBC nggak bisa masuk ke dalam? Takut, Bu. Kenapa takut? Yuk kita ke sana. Saya ke sana. Terus saya mau masuk, kenapa nggak masuk? Takut TBC, Bu. Terus kasih makan dari luar kalian. Bagaimana sih perawatan kalian di sini? Pelayanan kalian melayani pasien dari luar. Saya masuklah. Saya masuk dikasih saya masker N95. Oh nggak perlu saya pakai masker N95 saya bilang. Dikasih lagi saya masker bedah. Nggak perlu saya pakai masker. Saya nggak lama, nggak ada masalah 5 menit. Ini jendela kalian ini buka, ini jendela kalian ini. Kalian tutup semua jendela, padahal ada gelap gulita semuanya. Itu anak kenapa ada anak 2 di dalam? Ya anaknya Bu, kau boleh masuk, kau aja nggak berani masuk, anak 2 orang itu kamu suruh masuk, balita 3 tahun sama 5 tahun. Kamu suruh masuk, iya udah disuruh Bu, keluar nggak mau. Nah inilah perawat, Mohon maaf, saya menyangka PP itu memang lebih banyak konstruksinya perawat. Mohon maaf, saya juga perawat dulu, tapi konstruksinya perawat. Nggak berani masuk. Saya tanya lah sama bapak itu kurus kering, istrinya punya anaknya, empatnya kurus kering. Tahu nggak kurus kering? Udah kurus kurang gizi gitu. Terus saya bilang sama pagi Bapak, saya dengan Kosti, saya dari Kemenkes mau lihat pelayanan rumah sakit ini. Maaf Pak, mau nanya yang hubungan pasien ini dengan Bapak apa Pak? Oh ini istri saya. Oh istri Bapak. Anak yang 2 siapa? Anak saya Bu. Oke, Bapak sama Ibu di sini nungguin, iya. Jaga malam di sini, iya. Enggak dilarang perawatnya anak ini di dalam, enggak. Saya lihat perawat itu, saling melihat-lihatan lah mereka. Tadi katanya dia dilarang, tapi kata Bapak itu enggak dilarang. Boleh Bapak saya kasih jelasan Bapak, saya jelaskan lah. Bahwa anak itu enggak boleh. Ada enggak keluarga Bapak yang di sini untuk nitipin anak ini? Ada sih Bu, tapi saya harus naik motor ke sana. Ya nggak apa-apa. Karena anak ini risiko terjadi infeksi. Anak ini masih balita. Daya tahan tubuhnya belum sempurna. Boleh ya Bapak ya. Terus Bapak juga harus sering di sini. Nanti Bapak sekali-sekali aja masuk. Saya bilang sebentar, masuknya sebentar. Apa di luar aja, menghirup udara. Masuk sebentar aja. Nggak usah sampai 5 menit. Bapak lihat istrinya seperti apa. Udah keluar, jangan di sini. Saya bilang. Terus banyak makan gizi ya, ibu juga saya kasih gizi. Sedih saya meneteskan air mata saya di situ. Bisa bayangkan anak balita 2 orang tidur sama ibu itu sepanjang masa. Jangan-jangan udah TBC pula itu. Ya kan harusnya kan 1 orang keluarga semuanya diperiksa. Begitu nggak sih Dok? Begitu nggak? Kalau Bapak dokter Edwin melihat seorang pasien datang ke UGD, TBC seorang bapak, apakah dokter suruh periksa istrinya, anak-anaknya? Sebaiknya iya Bu, tapi kan terkadang kembali ke pasiennya seperti apa responnya. Standarnya iya, bukan sebaiknya. Standarnya iya. Karena mereka satu rumah, itu punya TBC, program TBC. Orang yang serumah di rumah itu, ada pembantunya pokoknya serumah. Itu standar seperti itu. Ya, itulah kita sebenarnya, kita banyak pertimbangan segala macam. Kita harus kasih tahu. Tolonglah, kita orang nakes, kita lah yang membangun kesehatan di Indonesia ini. Perawat, dokter, nakes punya kita lah yang membangun, khususnya perawat dan dokter.
Kita yang membangun. Ya, ingatlah ketika kita membangun itu perawat itu, apa yang kita lakukan itu akan berbaik kepada kita. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah lewat, sudah 10:10. Saya mau akhiri di sini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, hadir semua, hadir ya. Hadir semua Kak Kosti. Mantap. Terima kasih, mantap. Ya, udah kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri di sini. Begitu? Ada masukan pada saya?